Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas geologi. Perkenalkan, nama saya Fernandi Rama Putri dengan nomor NIM 2003161. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang merupakan tugas mengganti praktikum dari mata kuliah geologi. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal secara umum apa itu ilmu geologi. Poin-poin pembahasan video ini akan saya klasifikasikan menjadi 3 bagian. Pertama tentang pengertian ilmu geologi, selanjutnya konsep dasar ilmu geologi, dan yang terakhir ruang lingkup ilmu geologi. Teman-teman semua, ilmu geologi itu berbeda loh dengan ilmu geografi. Apa sih perbedaannya? Pertama, mari kita bahas tentang ilmu geografi. Ilmu geografi adalah bidang studi yang berkaitan dengan kenampakan bumi, misalnya laut, pegunungan, dan negara-negara di bumi. Geografi dapat diklasifikasikan ke banyak cabang yang mewakili faktor pembentuk bumi dan lingkungan. Contohnya manusia, geografi fisik, dan geografi regional. Selanjutnya kita bahas tentang ilmu geologi. Secara bahasa, geologi itu berasal dari kata geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi geologi adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Secara umum, geologi itu membahas mengenai material pembentuk bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Jadi sekarang sudah jelas kan apa perbedaan antara ilmu geologi dan ilmu geografi? Poin pembahasan kedua, konsep dasar ilmu geologi. Keadaan bumi ini termasuk material penyusun, proses-proses yang terjadi pada bumi telah menjadi objek studi beberapa abad yang lalu. Beberapa topik yang sangat menarik seperti fosil, batu mulia, gempa bumi, dan aktivitas gunung api telah dipelajari di Yunani lebih dari 2300 tahun yang lalu. Yang pertama ada doktrin katastrofisme yang dikemukakan oleh Georgi Cuvier. Selama abad 17-18, doktrin ini sangat berpengaruh pada formulasi penjelasan tentang kedinamisan bumi. Konsep katastrofisme ini menyatakan bahwa gejala-gejala geologi terjadi dengan perubahan yang revolusioner. Dalam hal ini terjadi law of faunal succession, yaitu kejadian malapetaka dan telah melanda bumi beberapa kali serta memusnahkan kehidupan dan kemudian menghasilkan kehidupan baru. Selanjutnya ada doktrin uniformitarianisme. James Hutton, seorang dokter dan petani dari Skotlandia, merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan ilmu geologi modern. Ia memperkenalkan prinsip uniformitarianisme atau prinsip keragaman. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi yang berlangsung saat ini berlangsung juga pada masa lampau. Artinya, gaya-gaya dan proses-proses yang membentuk permukaan bumi seperti yang kita amati saat ini telah berlangsung sejak terbentuknya bumi. Doktrin ini lebih terkenal sebagai "The present is the key to the past". Meskipun James Hutton dapat dikatakan sebagai orang pertama yang mengemukakan prinsip dasar dalam ilmu geologi modern, tapi karena teorinya itu sulit dimengerti dan tidak dipublikasikan dengan luas, maka idenya tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Doktrin uniformitarianisme ini diperkenalkan oleh seorang geologiawan Inggris yang bernama Charles Lyell. Ia berjasa memperkenalkan dan menyebarluaskan prinsip dasar dalam ilmu geologi modern. Ia menulis buku Principle of Geology. Lyell mengilustrasikan konsep-konsep kesamaan dari alam sesuai dengan waktu. Lyell dapat memperlihatkan bahwa proses-proses geologi yang diamati sekarang berlaku juga pada masa lalu. Walaupun doktrin uniformitarianisme pertama kali tidak dikemukakan oleh Lyell, tapi beliaulah yang berhasil memasyarakatkannya dengan luas. Penerimaan dari konsep dasar ini berarti penerimaan tentang sejarah yang panjang dari bumi kita ini. Walaupun proses-proses yang terjadi pada bumi mempunyai intensitas yang sangat bervariasi, tapi memerlukan waktu yang lama untuk membentuk dan merusakkan kenampakan utama dari bentang alam permukaan bumi. Selanjutnya, poin pembahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup ilmu geologi. Ruang lingkup ilmu geologi dapat kita klasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada hidrosfer, atmosfer, geosfer, dan yang terakhir ada biosfer. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada hidrosfer.
Bumi dijuluki sebagai planet biru. Hal ini dikarenakan 71% permukaan bumi diselimuti oleh air dengan kedalaman rata-rata 3,8 km. 97% dari air yang ada di bumi merupakan air permukaan. Hidrosfer adalah massa air yang dinamis dan bergerak secara kontinu melalui sebuah siklus. Siklus yang disebut ini adalah siklus hidrologi. Saya sudah melampirkan sebuah gambar yang merupakan penggambaran dari siklus hidrologi secara umum. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu geologi yang kedua, yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan ini terdiri dari berbagai macam jenis gas. Fungsi dari atmosfer terdapat 3 secara umum, yaitu pertama, media perantara untuk memindahkan air dari lautan. Yang kedua, sebagai gaya utama dalam proses pelapukan. Dan yang ketiga, sebagai pelindung dari permukaan bumi terhadap pancaran sinar ultraviolet yang tiba di atas permukaan bumi dalam jumlah yang berlebihan. Ruang lingkup yang ketiga, geosfer. Geosfer membentang dari permukaan hingga ke inti bumi pada kedalaman 6.400 km, sehingga geosfer merupakan lingkup yang paling besar yang ada di bumi jika dibandingkan dengan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Geosfer dibagi dua. Pertama, geosfer benua berhubungan dengan kerak benua, dan geosfer samudra yang berhubungan dengan kerak samudra dan berada di dasar samudra. Lingkup terakhir ilmu geologi, yaitu biosfer. Biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara bumi. Bumi hingga sekarang adalah satu-satunya tempat yang diketahui yang mendukung kehidupan. Biosfer dianggap telah berlangsung selama sekitar 3,5 miliar tahun lalu dari 4,5 miliar tahun usia bumi. Itulah pokok pembahasan ketiga, yaitu ruang lingkup ilmu geologi. Sekian pelajaran geologi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.